Ini adalah puncak Suroloyo, sebuah puncak tertinggi di perbukitan Menoreh. Disinilah konon Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menapakkan kakinya mencari soko guru untuk pendirian Masjid Agung Demak. Perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo di Bukit Menoreh merupakan sekelumit sejarah yang tidak banyak orang tahu. Kanjeng Sunan Kalijogo menelusuri berbagai daerah di Pulau Jawa, menjalankan titah dari para wali sepuh untuk mencari salah satu tiang soko Masjid Agung Demak. Kanjeng Sunan Kalijogo mengawali perjalanan dari Demak Bintoro menuju arah barat daya. Sampailah Kanjeng Sunan Kalijogo di lereng perbukitan Menoreh, di bumi Sambara Budara. Disinilah banyak petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo yang ditinggalkan dan belum terkuak. Di puncak Suroloyo inilah Kanjeng Sunan Kalijogo konon pernah bertemu dengan salah seorang yang dianggap sakti mandraguna di wilayah tersebut. Ia adalah Ki Ageng Srugul yang makamnya terletak tidak jauh dari puncak Suroloyo. Bagaimana kisah Sunan Kalijogo bersama Ki Ageng Srugul? Kita akan mengikuti napak tilas perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo mencari soko tatal. Ini adalah Dusun Sedengen, salah satu dusun di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Di dusun inilah konon Kanjeng Sunan Kalijogo pernah melintas. Di sini ada sebuah petilasan yang menjadi saksi bisu kisah perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo di bumi Sambara Budara, lereng Menoreh. Petilasan ini menceritakan bahwa dulu Kanjeng Sunan Kalijogo ketika melintas di tempat ini bertemu dengan salah seorang warga yang sedang mencangkul di ladang. Mengingat ada rombongan musafir yang sedang lewat, warga tersebut kemudian menawarkan air kelapa sebagai tanda penghormatan. Warga tersebut kemudian memanjat pohon kelapa dan memetikkan buah kelapa yang ukurannya sedang. Kelapa tersebut kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebagai penanda peristiwa itu, Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan kepada warga tersebut agar tempat itu dinamai dengan Sedengan untuk mengingat buah kelapa yang berukuran sedang. Rasanya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu manis. Salah seorang ulama dari Desa Giripurno Borobudur, Kiai Haji Abdul Jani, pengasuh pondok pesantren Al Junainiyah, menuturkan kisah Kanjeng Sunan Kalijogo dalam perjalanannya mencari soko untuk Masjid Agung Demak di wilayah perbukitan Menoreh. Abad 14
dados nyambut-nyambut pun ketelasan piantun sepuh. Wontenipun Sunan Kalijaga niku mung pendek. Contone kados Dusun Paraan miderek pangandika Pak Kabil Ardo bi Asmaiha oleh diarani Paraan merga dibé pinarak Sunan Kalijaga. Dados Sunan Kalijaga nalikane kempal kalian Wali Songo ngedegaken Masjid Demak kurang siji sakane dijatahke Sunan Kalijaga. Nek diwasiati sak tanah Jawa iki endi ana kayu sing wis dikendhiti alang-alang ora kena dikethok. Sunan Kalijaga mider alas sak tanah Jawa boten wonten kayu sing wis mukalap kanggo saka sing ora dikendhiti alang-alang sedaya kendhiti alang-alang. Alkasil dugi akhir kasil asal saka Masjid Demak wonten daerah ngriki. Letindak pinarak wonten Paraan ngriki nggih papane sing nggih pinarak pun disungkup niku. Ngliwati jalan Sunan Kali, jalan nomor 1 Giripurna wonten Paraan ngriki ya diarani Jalan Sunan Kalijaga nomor 1 Giripurna. Sinaripun pinarak wekdal ngaso wektu kaelah neraske lampah dugi Pokoh desane Pokoh wekdal salat zuhur badhe sesuci mboten wonten toya lajeng dicis nganggo tekene dicopot metutuke sementir kados uyuhe wedhus sebendot juk papane diarani sebendot. Saiki tuke nggih tasih sing digunakake sak Giripurna kangge Panglimas. Dugi ngriki napa malah mbok menawa niki toyane sing sami diunjuk saniki iki berkah Sunan Kalijaga. Setelah mendapatkan air untuk berwudu, Kanjeng Sunan Kalijaga melaksanakan sholat duhur. Perjalanan dilanjutkan untuk mencari kayu yang dimaksud oleh para wali sepuh untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Dalam perjalanannya, Kanjeng Sunan Kalijaga melintasi berbagai daerah, hutan, desa. Di setiap tempat yang dilewati, Kanjeng Sunan Kalijaga disambut hangat oleh setiap warga yang mengetahui kedatangan salah seorang waliullah. Tidak jarang warga atau penduduk setempat menjamu makanan untuk Kanjeng Sunan beserta pengikutnya. Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan perjalanan kembali untuk mencari kayu yang dimaksud. Sampailah Kanjeng Sunan Kalijaga di sebuah tempat
di mana dia bertemu dengan salah seorang petani yang sedang memotong kayu. Teng sepandot, tindak ngilen, semerep teng alas bono semerep yang madung. Niku gek nangis. Ditakoni kali Sunan Kalijaga. Pak kok muwun tos pundi, Pak? Ah kula niku madung niku ngenani kewan iki kok tugel gulune. Nek cara kula tulunge jenengan nek kula suwun tatale kula peke. Nggih, monggo semonggo kenging mawon sinarengaken disuwun tatale dibongkok disipat dadi balok. Disinilah Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya menemukan kayu yang dimaksud oleh para wali sepuh untuk dijadikan soko untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Kayu yang dimaksud yaitu kayu jati yang tidak ditumbuhi oleh rerumputan ataupun alang-alang. Seperti yang dikisahkan oleh sesepuh desa Sipat, Mbah Ponco. Gandeng kula gesang wonten dusun Sipat. Sakmenika lajeng pun tambahi Karangsari menika amargi menapa awalipun nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga panetep Panatagama Kalipatullah mlaya bumi siar agami iki nandenan ngendikanipun para sepuh menika Syekh Maulana Makdum Ibrahim utawi Syekh Sunan Bonang ngresakaken jangkepipun sok jajaran masjid Demak ngaten lha nika ngantos dumugi dusun Sipat menika. Setelah memperoleh kayu yang dimaksud, Kanjeng Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke arah puncak menoreh, yaitu disebut dengan Puncak Suralaya. Di Puncak Suralaya, Kanjeng Sunan dihadang oleh segerombolan orang yang sangat sakti mandraguna dan disegani di wilayah tersebut. Dia adalah Ki Ageng Srogol dan para pengikutnya. Ki Ageng Srogol melarang Kanjeng Sunan Kalijaga melewati wilayahnya. Ki Ageng Srogol yang tidak terima wilayahnya didatangi oleh orang asing akhirnya menantang Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengadu kesaktian. Kanjeng Sunan Kalijaga menerima tantangan Ki Ageng Srogol, namun dengan syarat barang siapa yang kalah ia harus mau menjadi muridnya. Singkat cerita, Ki Ageng Srogol dan para pengikutnya berhasil ditaklukkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jejak-jejak Kanjeng Sunan Kalijaga memang tersebar di berbagai wilayah tanah Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga adalah guru spiritual, guru budaya, maestro seni, dan penyebar agama Islam yang menyebarkan dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan dengan laku budaya, sehingga Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Harapan kami, harapan saya secara pribadi ataupun secara dinas di pemerintahan Desa Giripuro ini, petilasan-petilasan yang punya situs sejarah, harapan saya tetap terawat dan tetap dilestarikan seperti adat kesunanan dulu. Apa yang disampaikan oleh para leluhur kami lewat turun-temurun, kami selaku generasi penerus seharusnya tetap meneruskan perjuangan apapun bentuknya, karena semua itu tidak lepas dari adat budaya dan tradisi kami selaku orang Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga, langkahmu memberkahi tanah